Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Siddiq Effendi, guru sejarah Indonesia kelas 11 SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengajak teman-teman semuanya untuk belajar sejarah Indonesia dalam materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bagaimana sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Siddiq mengajak teman-teman semuanya untuk belajar sejarah Indonesia dalam kompetensi dasar kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Jadi setelah mengamati video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga, menyebutkan negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, ini adalah visualisasi dari penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi, sejarah mencatat bahwa bangsa-bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi yang lain sejak abad ke-15 Masehi. Setelah melakukan penjelajahan, lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat penting dan sangat laris di Eropa sana. Nah, ini ada beberapa latar belakang yang menjadi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ada 5. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, untuk mencari rempah-rempah. Yang ketiga, adanya semangat 3G. Yang keempat, adanya krisis ekonomi. Dan yang kelima, mulai berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari kelima latar belakang ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Nah, ini adalah kondisi kota Konstantinopel atau yang sekarang lebih dikenal dengan kota Istanbul yang merupakan salah satu kota terpenting di Turki. Di dalam kota Istanbul ini terdapat Masjid Hagia Sophia, yaitu adalah dulu awalnya sebuah gereja, tetapi karena berhasil direbut oleh Muhammad Al-Fatih sehingga dialihfungsikan menjadi masjid. Dan gambar yang kanan ini adalah visualisasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih, salah satu panglima perang yang sangat terkenal dalam dunia Islam.
yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Dan lebih hebatnya lagi, beliau itu mampu menaklukkan kota Konstantinopel dalam usia yang relatif muda, yaitu 21 tahun. Subhanallah sekali, guys. Ini bisa menjadi teladan kita sebagai pemuda-pemuda Islam. Kemudian motivasi atau latar belakang yang kedua adalah mencari rempah-rempah. Salah satu alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara adalah demi mencari rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang sangat berharga bagi masyarakat Eropa. Nah, ini adalah beberapa jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan di Eropa sana rempah-rempah seperti ini sangat mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga di Eropa sana harga rempah-rempah seperti ini harganya bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan harga di Indonesia. Makanya ini salah satu tujuan dari para penjelajah yang datang ke Indonesia antara lain untuk menjual kembali rempah-rempah yang mereka dapat ke Eropa dengan harga yang berkali lipat sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bangsa Eropa menjadikan rempah-rempah ini sebagai bahan baku obat, kemudian parfum, kemudian makanan, dan yang terpenting adalah sebagai bahan pengawet makanan. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang yang ketiga, yaitu adanya semangat 3G. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa disertai dengan adanya semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, apa itu gold? Gold itu adalah emas. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, gold itu emas. Emas itu biasa dijadikan tanda sebagai lambang kekayaan, gitu kan ya. Jadi, salah satu tujuan mereka adalah untuk mencari kekayaan. Kemudian glory itu untuk mencapai kejayaan. Jadi tujuan yang kedua tadi selain untuk mencari kekayaan adalah untuk mencapai kejayaan. Dan yang ketiga adalah gospel. Gospel ini terkait dengan misi keagamaan, yaitu untuk menyebarkan agama kepada daerah-daerah yang disinggahi dari para penjelajah-penjelajah tersebut. Kemudian latar belakang yang keempat, karena terjadi krisis ekonomi. Nah, ini krisis ekonomi dulu pernah melanda di Eropa. Salah satunya adalah disebabkan karena terjadinya perang salib. Jadi Eropa pernah mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh perang salib. Bahkan ketika perang salib telah selesai pun, krisis ekonomi yang melanda kawasan benua Eropa masih belum berakhir. Nah, ini adalah visualisasi dari perang salib yang pernah terjadi di Eropa, yaitu perang antara agama Kristen dengan agama Islam. Kalau orang Eropa lebih mengenalnya dengan istilah perang salib, kalau orang-orang Muslim, orang-orang Islam biasa mengenalnya dengan perang suci. Nah, seperti itu. Nah, perang salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut perang salib oleh orang-orang Kristen. Nah, tadi oleh orang-orang Kristen ini disebut sebagai perang salib, tetapi oleh kaum muslimin perang ini disebut sebagai perang suci. Salah satu tokoh yang terlibat dalam perang salib ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu salah satu pahlawan Islam juga. Perang salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan tadi, sehingga Eropa mengalami krisis ekonomi. Kemudian latar belakang yang kelima adalah adanya perkembangan iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa justru mengalami perkembangan yang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance atau abad pencerahan sejak abad ke-15. Jadi iptek sudah mulai berkembang di Eropa, salah satunya munculnya teori yaitu heliosentris. Seorang tokoh yang bernama Galileo Galilei itu adalah seorang pencetus teori bahwa bumi itu bulat. Nah, itu adalah yang memotivasi salah satu yang memotivasi masyarakat Eropa melakukan penjelajahan untuk membuktikan apakah benar bahwa bumi itu bulat. Nah, itu salah satu pembuktiannya dengan cara apa? Dengan cara menjelajah dunia. Selain itu, selain perkembangan ilmu pengetahuan, juga sudah mulai atau sudah muncul teknologi. Ditemukannya teknologi yaitu berupa kompas. Nah, kompas ini sangat membantu sekali ketika masyarakat Eropa pada masa itu dalam melakukan penjelajahan. Karena dengan adanya kompas, mereka tidak khawatir untuk menentukan arah, mau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Nah, semuanya bisa dibantu dengan alat yang bernama kompas ini. Nah, ini adalah perkembangan iptek yang menjadi salah satu latar belakang penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Oke, selanjutnya adalah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ada 4 negara yang secara langsung datang ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia itu namanya bangsa Portugis. Kemudian ada bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, dan yang terakhir adalah bangsa Belanda. Jadi 4 bangsa dari Eropa ini keseluruhannya pernah datang ke Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu. Bangsa Portugis. Portugis menjadi bangsa Eropa yang pertama berlayar ke Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya, pada tahun 1512, Portugis berhasil menguasai Ternate, yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate. Namun, ternyata Spanyol sudah bersekutu dengan kerajaan Tidore, yang tidak lain adalah musuh dari kerajaan Ternate. Portugis dan Spanyol memang sama-sama ingin menguasai dunia. Mereka sudah 2 kali terlibat atau membuat kesepakatan atau perjanjian. Yang pertama pada tahun 1494 dengan perjanjian Tordesillas, dan yang kedua pada tahun 1526 dengan perjanjian Saragossa. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Spanyol tidak berhak menguasai Tidore dan harus kembali ke Filipina. Selanjutnya, Portugis leluasa untuk menguasai Maluku yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah tadi. Kemudian bangsa yang kedua adalah Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Di sini, bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh rakyat Tidore. Namun, Portugis yang sudah ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi oleh bangsa Eropa yang lain, yang dianggap akan mengganggu monopolinya.
Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah perjanjian di Saragossa pada tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore. Jadi memang antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ini ketika sudah masuk di Kepulauan Maluku, mereka saling menjatuhkan antara Spanyol dengan Portugis karena terjadi persaingan, khususnya dalam upaya untuk menguasai rempah-rempah di Pulau Maluku. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Inggris mendirikan kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company atau AEC pada tahun 1600. Pemerintah Inggris memberikan hak-hak istimewa kepada AEC. Pada abad ke-18, para pedagang Inggris juga sudah banyak yang berdagang di Indonesia. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Raffles yang diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk melaksanakan perdagangan bebas. Namun, kekuasaan Inggris tetap bersifat menindas bangsa Indonesia. Jadi, walaupun bangsa Inggris ini berhasil menguasai atau mengambil alih Indonesia dari Belanda, tetapi pada dasarnya mereka sama-sama menjajah. Jadi, sama-sama membuat rakyat Indonesia sengsara. Dan yang keempat atau bangsa terakhir, bangsa Eropa terakhir yang masuk ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjelajahan itu diawali atau dilatar belakangi karena adanya perang melawan Spanyol selama 80 tahun, yaitu dari tahun 1568 sampai 1648. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya. Sama seperti Inggris, seperti Spanyol, seperti Portugis, yaitu untuk mencari kekayaan, untuk memonopoli perdagangan, dan untuk mencari daerah jajahan. Jadi motivasi mereka sama semuanya. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di daerah Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir oleh penduduk Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Kemudian Belanda datang kembali ke Indonesia dengan dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1596. Nah, ini perlu teman-teman semuanya ketahui bahwasanya walaupun bangsa Belanda itu datang ke Indonesia paling akhir dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi bangsa Belanda ini adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Dibandingkan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda ini menjajah Indonesia paling lama. Hampir 3,5 abad atau mungkin sekitar 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.